Bersyukurlah lahir di Indonesia, di tempat di mana orang tidak suka belajar dan selalu mengecilkan yang namanya mindset. Indonesia bukan negara di mana rakyatnya suka baca buku. Indonesia adalah negara di mana rakyatnya itu punya banyak keterbatasan di sisi Bronil, Muslim bukan? Ayo dong masuk. Asyhadu. Enggak gitu dong. Pasti kita mau ngerti dulu. Kalau kalian punya privilege, lahir sebagai anak orang kaya, pilihlah kerjaan atau bisnis sesuai passion. Tapi kalau kita tidak punya privilege, don't do what you love, but love what you do. Iya. No matter what. Membentuk lo ya. Membentuk lucu kan kayak sudah sangat kepepet. Makin dipepet ternyata malah jadi blessing in disguise. Yes. Buat orang yang memang terdesain seperti itu. Ada orang yang begitu kepepet dia lose control. Jadi that's why kalau lo masuk di dalam kategori entering into the straight path, you are blessed. Aku tuh pernah lose control waktu SD. Jadi dalam bentuk yang tidak aku sadari. Dulu setiap detik muka aku selalu gini. Setiap detik. Gak pernah selesai kecuali aku tidur. Yeah. Terus rambut aku tuh nggak sengaja selalu keriting-keritingin diuntel-untel pakai tangan. Aku tuh baru sadar ada gangguan di kejiwaan itu waktu sesak nafas. Yeah. Jadi itu SD, aku lagi nginep di rumah saudara, terus kayak sesak nafas. Tapi sesak nafasnya sampai kita udah tarik sebanyak-banyaknya, tapi kok kayak nggak penuh gitu paru-paru. Terus kayak rasanya kayak kecekek. Yeah. Tapi kita sebenarnya nggak sakit apapun. Terus cek ke dokter. Pas cek ke dokter, dokternya kan ngelihat aku gini-gini terus, gini-gini terus. Terus dokter bilang, ini coba diajak ngobrol sama mamanya, kayaknya dia ada masalah. Nah terus pas mama ngajak ngobrol, tiba-tiba aku nangis. Itu SD. To be honest itu karena satu hal yang nggak bisa secara detail dijelasin ke kamera. Intinya adalah you suppress something. Iya. Yeah. Intinya aku tinggal sama seseorang waktu itu yang pokoknya semi memperlakukan aku seperti binatang lah. Iya. Jadi kalau aku nanya sesuatu tentang matematika, dia akan kasih ajarin terus bukunya ditutup sama dia terus dilempar. Ah, bego. Aku emang kagak ngerti, emang bego. Dia lempar. Aku harus ambil bukunya, kasih lagi ke dia, tanya, "Ini gimana sih?" gitu. Dia ambil lagi. Ah, emang bego. Dia lempar lagi ke situ. Aku harus ambil lagi. Kayak main frisbee sama anjing. Yeah. Dan itu wah, setiap kali aku makan aja selalu di sini-sini dan pernah waktu SD itu dia ngomong gini. Aku enggak sebut dia orangnya siapa lah, tapi poinnya dia ngomong gini. Makan kamu tuh pakai duit saya. Cari dong papa kamu. Yeah. Wah, nah di situ aku sebenarnya secara tanpa sadar tuh aku sangat stres. Cuman waktu itu nggak ngerti namanya anak kecil kan. Yeah. Ya Dan nggak udahlah bisa gitu. mengekspresikan juga, bingung. Jadi jadi kayak begitu. Yeah, Jadi yeah. nggak sadar. Nah itu sebenarnya adalah lose controlnya aku tuh di situ. Jadi gangguannya di kayak mungkin saraf-saraf muka, tangan, terus selalu menyendiri, nggak pernah mau ketemu orang, nggak pernah mau ngomong. Jadi dari dulu emang seperti terbentuk introvert. Nah kalau sekarang suka ngomong gini mungkin karena But are you introvert? 1,5 tahun yang lalu aku cek kepribadian aku tuh INFJ. Nah terus 6 bulan yang lalu aku cek ENFJ. Nah jadi berubah. INFJ terus jadi INFJ. Pokoknya awalnya introvert, terus sekarang jadi extrovert. Iya. Ya. Ambivert lo, berarti bisa kiri kanan. Iya, benar. Mungkin itu. Mantep. Bro, terus journey lu bisa sampai masuk ke Founders Theory gimana bro? Ini sama-sama host hari ini lagi ngobrol. Ini unik nih. Jadi aku tunjukin bukti langsung supaya bukan bohong ya. Ya emang lu dari tadi bohong enggak kan? Enggak dong. Tapi yang kali ini harus Tapi dibuktikan. lu pernah tahu nggak sambil lu nyari bukti? Ya. Kenapa orang selalu bilang kalau gue boleh jujur? Itu gue suka aneh loh. Iya. Itu hanya menurut aku. Aku pernah ditegur sama papa mertua. Papa mertua bilang gini. Pak Swandi namanya. Adit jangan pernah ngomong kayak gitu. Itu nanti orang pikir kamu selama ini bohong. Ya. Tapi makanya aku nggak pakai kalimat itu. Aku bilang, ini aku buktiin supaya kelihat real gitu ya. Ini Vin Falcon. Dia undang Jordan Belfort, Yes. The Wolf of Wall Street. Yes. Acaranya itu tanggal, kita lihat di sini ya. Acaranya itu tanggal 11 Oktober 2023 tahun lalu. 11 Oktober 2023. Nih, lihat 11 Oktober 2023. Aku cuman waktu itu lihat
2023 adalah tahun di mana beberapa tokoh nasional mulai ngintip customer segmenku dan masuk. Oke. Ada Dewa Eka, Ya. James Gui, Ya. Tung Desem Waringin, buset, tokoh-tokoh yang aku Istilahnya sangat kagum dewa-dewanya lah udah gitu turun lah ya. Wah, pas dia masuk ke dunia beauty ini aku bilang, wah ini bisa berbahaya nih. Kalau aku tetap di sini pasti aku mati. Satu-satunya cara main gila. Artinya kalau mereka ngantem bisnis beauty, aku bisa ngantem ke atas. Ya. Ya udah main gila aja. Aku loncat ke kolam yang lebih gede, aku loncat ke kolam umum. Tapi aku mau dikenal sebagai apa? Berarti aku ilangin tuh si customer segmen klinik kecantikannya. Jadi aku hanya sebagai guerrilla marketing strategis. Untuk memulai debut, aku harus milih partner yang tepat nih. Karena nggak mungkin mulai dari awal lagi. Aku lihat media bisnis, investasi, keuangan, bla bla bla, mana yang paling besar? Kala itu aku ngeliat besar adalah kalau dia bisa punya kolaborasi tokoh yang paling keren. Sejauh ini aku lihat media bisnis tuh selalu pebisnis Indonesia aja. Pas aku lihat The Wolf of Wall Street yang aku nonton filmnya dimainin sama Leonardo DiCaprio, diundang sama Vin Falcon, aku lihat pasti Vin Falcon. Udah, langsung ku buka Vin Falcon. Aku lihat following dia cuma ada 12 orang. Aku lihat satu-satu. Oh ada satu nih, Kalin. Aku DM IG. DM-nya ini tanggal 25 Agustus. Hai Kalin, salam kenal. Kalin ada urus Finfocon kah? Aku siap support voluntarily sebagai speaker atau moderator untuk Finfocon 2023. Thanks in advance. Aku kasih nama dan nomor telepon. Waktu itu nggak di-reply. Ya mungkin bukan pemain Instagram gitu ya. Tapi aku DM-in semua orang yang di-follow yang Finfocon, yang aku rasa connect. Ada satu, Denny Sutradewa. Dibalas sama Denny Sutradewa. Nah, balasannya Denny Sutradewa adalah ini. Hai bro, nanti tim Finfoc akan reach out ya, thank you. Wah, itu Agustus 28 Agustus tahun lalu. Akhirnya, dapatlah kesempatan buat ngisi jadi moderator di salah satu sesi Finfocon. Otakku sekarang cuma satu, oke, berhasil naik satu step. Bisa jadi bagian dari Finfocon. Muka dipajang segala macam. Sekarang satu-satunya cara adalah gimana caranya bikin sesi ini berkesan. Gimana supaya sesi ini berkesan? Gimana ya? Sulit banget. Oke, aku lihat dulu aja sesi yang lain seperti apa kesannya. Sesi yang lain karena ini acara besar sekali, mereka tuh sangat takut untuk melakukan kesalahan. Jadi mereka semua pakai talking points. Itu masuk akal karena aku juga dikasih talking points biar stay in the corridor gitu. Dan di brief untuk ini talking points harus dipakai. Aku memberanikan diri untuk nakal. Jadi panitia, aku barengin ngomongnya sama narsum di sini. Karena aku tahu psikologi narsum pasti nggak mau ngikutin talking points karena itu terlalu membosankan. Tapi aku ngomongnya pas barengan sama panitia. Jadi ngomong pas udah mau sesi nih, udah sekitar 30 menit lagi naik. Nah, jadi teman-teman, ini panitianya, saya moderator, ini narsum-narsum. Jadi kita supaya nanti asik di sesi, kita ngalir aja ya. Jadi talking points itu jadi gambaran besar, tapi kurang lebih nanti diskusinya kita bikin ngalir aja sesuai sama yang di lapangan. Menurut kalian gimana? Aku tembak itu depan panitia. Mereka bilang, iya gue lebih suka kayak gitu. Panitianya jiper. Panitianya kayak, oh ya udah Mas Adit. Oke dapat. Nah pas di sesi udah sebenarnya aku cuma ngelakuin itu doang. Aku share sesuatu yang lebih genuine dan menurut aku lebih ke gini. Aku memang kebetulan nggak ngerti banyak tentang bisnis yang mereka jalanin. Jadi aku memang nanya aja. Di situ ada owner Jago Coffee. Be genuinely curious. Be genuinely curious. Udah aku tanya. Terus ya kadang-kadang kalau aku ngerasa mereka ini jawabannya terlalu formalitas, aku langsung tembak di tempat. Intinya supaya mereka tuh realistis jawabnya dengan cara yang sopan gitu ya. Mereka akhirnya kebuka hal-hal yang unik-unik. Nah, terus aku kan suka nonton stand up comedy. Aku masukin beat stand up di situ. Jadi lucu lah. Udah sesederhana itu. Tapi pas pulang CEO-nya Finfoc itu Mendy Purwohartono bilang gini, "Dit, sesi lu semua pada bilang sesi paling keren." Nah, menurut aku sesederhana karena aku nggak pakai talking points doang sebenarnya itu ya menurutku ya. Nah, setelah itu Finfoc bilang, "Dit, mau gak kita bikin acara bareng?" Yang dia tidak tahu adalah aku sebelum DM Finfoc, aku tuh udah bayangin Finfoc ini kan ngundang
Tapi aku ngeliat Finvok waktu itu belum ada podcast. Di otak aku, kalau aku ngundang aku sebagai Finvok, aku akan buat podcast setelahnya pasti. Karena monetize-nya itu pakai apa? Iya. Udah punya brandingnya. Iya. Ya udah, aku udah bikinin deck tentang podcast yang mau aku Well buat. prepared. Sebelum mereka ngajak, pas mereka ngajak, ya kita belakang nggak ngerti dulu kan, kayak oh gitu mau bikin podcast, oh iya oke. Gimana kalau gini? Aku jelasin apa yang aku disiapin di deck. Aku punya konsep, jadi nanti konsepnya kita kumpulin founders, bla bla bla, kita gali, bla 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 dan segala macam. Oh ya oke. Terus mereka nawarin gimana Dit? Bentuk kerjasamanya. Terus mereka nawarin satu angka lah, sekian. Aku mayoritas, mereka minoritas. Aku bilang kalau kayak gini nih, kerjasama bisa cuma jangka pendek. Orang di mana-mana negosiasi, persentase aku harusnya aku naikin dong. Di negosiasi ini aku balik, aku kecilin. Aku bilang udah deh, kita segini aja. Jadi kita nggak ada mayoritas, 50-50. Mau nggak? Hah? Serius? Iya. Kenapa? Karena di otak aku adalah aku pengen ini kerjasama jangka panjang. Iya. I wanna go fast and far. Jadi mereka oke lah orang aku turunin persentase. Mana ada orang turunin persentase waktu negosiasi? Aku turunin persentase. Tujuannya supaya Biasanya ini jangka orang yang panjang. udah selesai sama dirinya begitu. Ketawanya gue suka tuh. Masuk nih barang. Jadi masuk udah. Jadi udah kayak gitu aja jalannya. Nah udah di sisi jalan itu ya namanya pakai nama Finvokon, menurutku Finvok itu ngundang siapapun pasti mau datang lah. Iya. Timothy Ronald, orang-orang yang menurutku super cerdas, super hebat, Pak Gita Wirjawan, Chelsea Islan, Ivan Gunawan, siapapun pokoknya yang kita undang pasti mau datang karena ada Finvok. Kalau Adit yang undang, siapa Adit? Ya udah aku cuma pakai authority fact-nya Finvok. Aku dompleng di situ. Tapi aku tahu bahwa kalau aku nggak punya ciri khas sebagai host, aku akan bisa gampang digantiin orang. Iya. Nah, jadi aku pakai cara main yang sama. Lebih banyak impromptu, Iya. lebih genuinely curious, ya gitu-gitulah. Yeah. Walaupun sekarang juga masih terus berusaha mencari bentuk. Iya. Tapi poinnya adalah, menurutku kalau dilihat ya kerjasama ini sangat membantu aku pribadi. Amazing. Bro, to wrap this up. By the way teman-teman jangan lupa lo bisa follow Founders Theory, lo juga bisa nonton karena gue juga sering nonton dia. Dan juga kalau belum subscribe Big Thinker. Yeah. Nah, So, what is your advice untuk new entrepreneur wannabe? oke. What is your top 5 advice? Karena menurut gue journey ini udah bisa ngajarin mereka banyak banget. Dari thinking process, resilience. What is your top 5 advice? Menarik. Harus 5 banget. Enggak, bisa 10. Tapi minimum 5. Oh gitu, nggak bisa 3 ya? Berat ya? Oke, 1. Bersyukurlah lahir di Indonesia, di tempat di mana orang tidak suka belajar dan selalu mengecilkan yang namanya mindset. Indonesia bukan negara di mana rakyatnya suka baca buku. Indonesia adalah negara di mana rakyatnya itu punya banyak keterbatasan di sisi pemikiran atau cara berpikir. Yang mana kalau orang share mindset, komen netizen tuh gini, mindset lagi gitu. Teori lo gitu. gitu ya. Bersyukurlah. Iya. Karena kompetitor kita nggak terlalu cerdas. Jadi sedikit lebih cerdas di Indonesia sudah sukses. Iya. Kalau kita hanya sedikit cerdas di US, kita nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Di Singapura nggak jadi apa-apa. Di India apalagi? China 7 apalagi? tuh jelek ya. 7 jelek di India. Kalau di Indonesia 5 itu ya puji Tuhan alhamdulillah lah gitu ya. Yeah. Dan Indonesia itu memang kita negara begitu yang kita kasih ilmu gratis. Itu selalu ada orang yang bisa ngatain. Iya. Selalu. Jadi bersyukurlah tinggal di negara seperti ini karena kompetitor kita tuh sangat minim. Oke. Itu satu. Yang kedua, di dunia bisnis menurutku mindset, skill set, tool set, tiga-tiganya sama penting. Ini aku ambil istilah dari Pak Subiakto. Iya. Mindset, skill set, tool set. Sebagai pebisnis selalu mulai dari mindset. Pasti mindset dulu. Mindset, cara berpikir itu bisa didapetin dari sangat banyak orang. Mindset pebisnis tentang bagaimana dia melihat peluang, bagaimana merubah hal buruk jadi kebaikan dan segala macam. Skill set, artinya skill komunikasi,
skill networking, skill negosiasi, skill set ini harus dipelajari. Iya. Dan pebisnis atau orang Indonesia kebetulan tidak suka dengan yang namanya networking. Mereka tuh punya istilah namanya, itu mah cuma ngejilat. Iya. Itu mah kalau komunikasi mereka sebutnya itu cuma jual ludah. Iya. Bersyukurlah kalau kita punya ludah yang bisa dijual. Kalau bisa dijual jangan cuma ludah. Ludah, darah, keringat, air mata, semua kita jual. Iya. Yang kendala adalah jangankan jual ludah. Banyak orang ngasih ludahnya gratis aja nggak ada yang mau. Iya, benar juga. Contoh gini, orang yang bilang itu cuma jual ludah. Coba kamu bikin kelas gratis. Kelas gratis ngajarin sesuatu apapun yang kamu suka. Kita lihat berapa orang yang ikut kelas Iya, kamu. benar. Bikin coba kelas gratis. Tapi lu bikin yang mahal mungkin banyak yang datang. Aneh. Poinnya adalah nggak semua orang itu bisa jual ludah. Jual ludah itu juga suatu seni. Iya, betul. Dan tidak semua orang bisa ngejilat. Iya. Ngejilat. Itu juga satu art. Jilat itu artinya gini nih. Ngejilat orang tuh bukan artinya wah Bronil ganteng banget, Bronil ini. Wah tangannya, jam tangannya mahal tuh pasti water resistant tuh. Wah ininya. Ngejilat maksudnya networking itu adalah yang nggak ada orang yang dikit-dikit baru ketemu langsung dikritik. Iya. Bronil Muslim bukan? Ayo dong masuk. Asyhadu. Nggak gitu dong. Pasti kita mau ngerti dulu. Oh Bronil punya perbedaan agama dengan saya. Saya sama Bronil beda agama. Tapi gimana sih perspektifnya? Artinya seenggaknya selalu bisa ngelihat hal positif dari semua orang. Yes. Selalu bisa mengapresiasi hal positif dari semua orang. Yes. Dan networking tuh lebih tentang givers gain. Yes. Kalau bahasanya Dr. Ivan Misner. Iya. Jadi poinnya adalah kalau apa yang bisa kita bantu itu yang difokusin duluan, bukan apa yang orang itu bisa lakuin buat kita. Yes. Apa yang bisa kita bantu? Itulah. Jadi networking itu seni yang seringkali nggak diajarin di mana-mana. Bener, itu juga satu isu banget. Negosiasi juga sama. Negosiasi itu nggak selalu minta kita yang lebih, tapi bisa jadi minta kita yang kurang untuk dia yang lebih dengan catatan kita expect sesuatu. Poinnya adalah skill set itu penting. Yang terakhir tool set. Nah tool set baru tentang alat-alatnya. Oh iya kalau mau bisnisnya bagus, tool setnya itu apa, ini ada framework buat rekrutmen SDM. Oh ini ada framework bisnis model Canvas. Oh ini ada itu bisa dipakai semua tool setnya. Benar. Tapi kalau kita bilang praktek mulai dulu aja, nggak sepenuhnya benar kalau dasar teorinya nggak ada. Iya benar. Apa yang mau dimulai? Emang kalian kira bisnis yang dimulai terus gagal dan modalnya udah terlanjur keluar besar, itu mereka nggak mulai dulu? Mereka tuh mulai dulu justru karena mulai dulu tanpa dasar yang benar, mereka jadi kebanyakan gagal. Iya. Kebanyakan mistake. Kalau kalian punya poin keempat, kalau kalian punya privilege, lahir sebagai anak orang kaya, pilihlah kerjaan atau bisnis sesuai passion. Iya. Tapi kalau kita tidak punya privilege, don't do what you love, but love what you do. Iya. No matter what. Iya. Di depan mata, kalau itu kalian nggak suka, belajarlah menyukai karena kita nggak punya privilege. Yes. Kalau kita punya privilege, dia ngomongnya gitu, kerjakanlah sesuai passion karena dia bisa milih. Dan kalaupun gagal, dia kan cuma bilang apa? Bisnis itu tentang kegagalan, bisnis itu pasti gagal. Kita harus bisa embrace kegagalan. Iya, karena dia punya modal untuk gagal. Kalau dia gagal bisnis yang satu, papa atau papi I akan kasih lagi modal untuk bisnis yang kedua. Kita kan nggak punya papi I, adanya bokap gua. Nah bokap gua nggak bisa begitu, babe gue itu nggak bisa begitu. Kalau papi I mungkin dikasih. Oke. Nah, jadi poin nomor 1 syukuri. Poin nomor 2 mindset, skill set, dan tool set itu sama pentingnya. Iya. Oke. Yang ketiga? Nah tadi kayaknya yang ketiga tuh ini berarti yang jangan kerja sesuai privilege, passion. Iya. Jadi kalau lu nggak punya privilege, love what you do, bukan do what you. Jadi kalau bahasanya ya love the money, be thankful that you have something to do gitu kan. Iya. Dan lakukanlah poin nomor 4, golden rule. Dan ini tetap akan selalu muter di seluruh dunia dan ini bukti bahwa guru saya itu guru yang hebat. Kalau ada orang mengajarkan kamu untuk mengajak kamu jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil bersama dengan dia. Kalau ada orang suruh kamu kerja 10 hal, kerjain 20 hal. Sekalipun kamu nggak dapet thank you, sekalipun kantor kamu nggak kasih kamu promosi, sekalipun kamu bahkan dicap penjilat untuk hal itu, tetap lakukan. Karena kamu sudah investasi bukan buat mereka, bukan buat perusahaan, tapi buat diri kamu sendiri. Agree. Karena saat kamu ngelakuin 2 kali lebih banyak,
Ini bukan tentang kuantitasnya, Iya. tapi lebih daripada yang disuruh. Kamu lagi bikin diri kamu punya 1000 offers. Yes. Artinya orang akan, ya kalau kamu nggak dapat promosi, kompetitor bisnis kamu itu bakal hire kamu dengan naikin gaji udah pasti karena mereka ngeliat gila orang kayak gini gaji cuma segini gitu. Iya, betul. Nah itu yang keempat. Ya. Yang kelima, selalu cari cara untuk dapetin yang low budget tapi high impact. Oke. Low budget artinya uangnya lebih sedikit, tapi bukan modalnya lebih sedikit. Iya. Karena modal di dunia ini untuk mendapatkan kekuasaan bukan cuma uang. Iya. Popularitas itu power. Iya. Koneksi itu power. Good looking itu power. Iya. Good communication skill itu power. Iya. Fisik yang kuat itu power. Iya. Jadi power itu bisa didapetin dari sangat banyak hal. Iya. Kalau nggak punya uang, pakailah hal-hal yang lain. Iya. Jangan stuck cuman satu, ya gue gak punya modal. Iya. Jangan Modal stuck tuh di situ. banyak sekali. Temen kenal temen siapa itu Iya. power. Iya. Kalau kalian nggak bisa temenan sama orang kaya, temenan sama calon orang kaya. Iya. Siapa calon orang kaya? Ya kalian lihat aja anak orang kaya. Iya. Temenan sama dia, seenggaknya lu dapat kerjaan. Iya. Dia belum kaya sih. Iya. Dan nggak semua anak orang kaya itu sombong. Iya. Temenan dulu sama dia. Wah tapi masa pilih-pilih teman? Iya, kenapa kita pilih-pilih temen? Karena memang kita butuh untuk hidup. Makanya temen kudu dipilih. Iya, bukan berarti hanya temenin anak orang kaya. Iya. Tapi poinnya berpikirlah sedikit bijak gitu. Supaya kalau kamu punya satu teman orang kaya dan kamu dapat kerjaan dari dia, kamu bisa kasih kesempatan kerja juga buat 10 teman kamu yang tidak kaya. Iya. Tapi kalau kamu punya 100 teman orang yang tidak kaya, ini kalau ngomongin koneksi, nggak harus lewat koneksi. Ada orang yang memang, Pak saya udah muter dan saya berusaha, tapi teman saya asli Pak, kagak ada Pak yang anak orang kaya, ya nggak apa-apa. Tapi kan selalu ada cara. Iya. Nah poinnya itulah, poinnya adalah kalau modalnya bukan duit, carilah hal lain untuk jadi Iya. modal. Iya. Modal is not only money, but there is so many things. Bro, thank you so much for today. I thank I you. can only wrap up one thing. You are awesome. Thank you. Thank you. You are a big thinker. Think big. Big things ahead of you will come. God bless.